Nah, ini adalah materi yang akan saya sampaikan mana ya? Oh, ini. Nah, apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kita malam ini akan berdiskusi tentang kebijakan harga dan promosi, ya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Sebetulnya ini membawa pemikiran kita. Apakah kita punya pemikiran yang kreatif atau yang tidak? Imagination time, apa imajinasi, ya. Jadi ada usaha apakah yang Anda kembangkan dari gambar berikut. Nah, di sini ada tumpukan kardus. Nah, tumpukan kardus di sini mungkin dalam benak teman-teman apa nih? Usaha apa, kreativitas apa yang bisa dibuat dari setumpuk kardus begini, ya. Jadi banyak barang yang tadinya tidak berguna, ya. Jadi ini kardus bukan berarti tidak berguna. Ini kan bekas-bekas kardus apa. Nah, daripada dibakar dan dibuang, kita bisa dijadikan sesuatu yang mempunyai nilai dan manfaat, ya. Kita ambil contoh di sini. eh, Nah, jadi sebuah tabungan celengan. Nah, ini dari kardus. Jadi menarik ya, manis. Jadi lihatnya ini ada tali sepatunya di pinggirnya sebagai penguncinya, kemudian di tiap sudutnya dan di atasnya ada ini bisa dijadikan celengan, ya. Daripada beli 17.000 mendingan kita buat dari kardus yang sudah bekas. Tinggal ditempelin apa supaya tidak kelihatan itu bekas kardus, ya. Dengan cara begini aja ini udah suatu menunjukkan creativity, ya, dari teman-teman sebagai teman yang mempunyai jiwa usaha, jiwa entrepreneur yang eh, banyak, ya. Atau mungkin bisa dibuat gitar. Nah, ini juga dari kardus. Nah, ini gitar ya, dalam arti bukan gitar untuk betul-betul musik pemusik ini ya. Cuman ini ya bisa jadikan mainan gitar bisa ya. Kalau secara ini bisa dibikin apa namanya ini agak tebal begini supaya bisa dibentuk gitar. Nah, ini bisa dijadikan sebuah kayak buat lampu, ya, ya, supaya lampu itu tidak menyebar. Pakailah kardus di sini di kotak-kotak dibikin segi 4, segi 5, ya. Cuma ditumpuknya tidak sejajar, jadi di di begini silang-silang. Jadi eh, bagus ya. Jadi kelihatannya ada creativity pada ini. Sebetulnya yang ini dari kardus, tapi kan dengan kreatif dari teman-teman jadi bisa, oh, ini jadi hal-hal atau penutup lampu yang lebih menarik ketimbang hanya sebagai kardus yang biasa, ya. Nah, ini cara buatnya begini. Baik, kita lanjut di sini pokok bahasannya hari ini, ya. Di sini ada materi tentang pemasaran produk. Ya, di sini ada tentang definisi. Jadi kalau kita melihat atau membaca definisi dari teknik marketing, teknik pemasaran produk merupakan, ya, suatu alat yang sangat penting yang direncanakan agar dapat mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing secara berkesinambungan atau berkelanjutan melalui pasar yang dimasuki serta suatu kegiatan pemasaran yang dipakai guna mengayomi pasar yang ditargetkan tersebut. Ini menurut Pandi Ciptono, ya. Jadi definisi dari teknik pemasaran produk di sini suatu yang alat yang sangat penting yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing secara berkesinambungan. Jadi kalau dalam berbisnis ini
pasti yang namanya kompetitor itu pasti ada. Dan produk yang sejenis juga pasti ada. Tinggal apakah kita mau kreatif atau tidak. Yang membedakan antara barang itu mempunyai nilai jual dan tidak itu dari kreativitas dan inovasi kita, ya. Jadi kalau kita kreatif, kreatif di sini kan dari ide kemudian dikembangkan sehingga menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Bukan berarti barang yang awalnya tidak bermanfaat, tapi akan lebih bermanfaat atau lebih mempunyai nilai jual. Bisa mengkreativitaskan dari barang yang sudah ada, ya. Bisa juga menciptakan barang yang belum ada atau bisa juga tipenya kreativitas di sini mengkolaborasikan antara barang yang satu dengan barang yang lain sehingga akan menambah nilai jual atau nilai manfaat lebih, ya. Contohnya, ya, contoh sederhana dalam hal makanan. Kemarin percis saya baru kemarin itu melihat ada orang yang jualan cincau, tahu kan minuman cincau? Nah, itu biasanya kalau hanya cincau itu kan hanya dikasih gula merah atau gula aren, cukup. Tapi di situ ada hal yang menarik saya lihat, saya pelajari. Kebetulan saya lagi beli sesuatu, nah yang di pinggirnya ada yang jualan cincau. Di situ ada cincau, tulisannya cincau es krim. Jadi cincau dikasih gula aren, di atasnya kasih es krim. Jadi menarik gitu. Itu ada, itu sama dengan kita mengkolaborasikan antara yang barang yang satu dengan yang lain sehingga akan menambah nilai tambah dan nilai lebih atau nilai jual yang tinggi, ya. Mungkin teman-teman kalau lihat cincau sama sama gula merah aja atau gula gula aren itu udah hal yang nggak aneh karena udah begitu. Tapi kalau ditambah dengan atasnya es krim, itu kan sesuatu yang baru buat saya karena memang baru lihat seperti itu. Itu hal yang jadi menarik yang tadinya tidak mau membeli jadi mau membeli, ya, karena menarik gitu. Kayaknya lebih enak deh. Nah, itu adalah sesuatu creativity yang sebetulnya mengkolaborasikan antara satu dengan yang lain sehingga mendapatkan atau mempunyai manfaat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi ada tiga tipe. Satu, memodifikasi dari barang yang sudah ada, ya. Misalnya apa ya, hmm, sepatu misalnya, sepatu yang warna putih agar menarik dikasih gambar berwarna-warni, entah itu gambar Doraemon, entah itu gambar Tweety, entah itu gambar eh, siapa, Among Us, nah macam-macam lah, ya. Itu akan lebih menarik. Jadi tidak mengurangi dan tidak merubah bentuknya, tapi memodifikasi. Boleh itu. Sehingga yang tadinya hanya polos putih aja jadi ada kembang-kembangnya, warna-warni, jadi menarik. Nilai jualnya akan bertambah. Kemudian yang kedua, menciptakan barang yang belum ada. Nah, ini yang agak susah. Karena kalau menciptakan barang yang belum ada itu pasti harus mempunyai pemikiran dan ide yang brilian dan mimpi dan hayalan, ya. Jadi harus bermimpi. Makanya tidak salah kalau menjadi seorang entrepreneur itu harus berani bermimpi, ya. Tinggal kita apakah mimpi itu diwujudkan atau tidak. Nah, tergantung niat kita. Kemudian yang ketiga tadi mengkolaborasikan antara barang yang satu dengan barang yang lain sehingga akan menjadi mempunyai nilai tambah dan nilai lebih untuk barang itu sendiri, ya. Contohnya dalam hal makanan tadi atau mungkin dalam hal topi misalkan. Tadinya polos dikasih eh, apa bordelan gambar apa sehingga menarik gitu, ya. Celana mungkin, ya, yang tadinya bagus sekarang malah udah dijual celana yang
sobek-sobek. Padahal sebetulnya mungkin awalnya celana itu sobek karena memang kelamaan dipakai, tapi karena itu tren, akhirnya dijadikan suatu kreativitas dari pembuat atau produsen celana jeans. Akhirnya ada juga yang jualan celana yang sudah sobek-sobek di lututnya, entah itu di betisnya gitu sobek-sobek atau di pahanya itu kan banyak. Itu mungkin bagi kalangan-kalangan orang lama atau kolonial itu kok celana sobek dipakai, tapi bagi anak milenial kan itu suatu tren, suatu eh, nilai tambah, mungkin ada kepercayaan diri ya. Tinggal tergantung melihat dari sisi mananya ya. Mungkin bagi orang-orang yang kolot lah gitu ya, termasuk saya ke atas lah, itu ngelihat kok itu celananya sobek-sobek kok dipakai, sampai ada yang sobeknya sampai paha misalnya, ada yang sobeknya udah hampir hampir putus gitu ya, besar di dengkulnya gitu ya, di apa, di lututnya. Tapi mungkin bagi generasi milenial itu adalah suatu mode yang tren-tren yang lagi in waktu itu dan sampai saat ini kali ya. Jadi eh, begitu, itu adalah suatu creativity. Kemudian yang berikutnya, ada 6 cara pemasaran produk dan merek. Ada 6 cara. Yang pertama ada advertising. Ada 6 cara pemasaran advertising di sini atau periklanan. Macam media periklanan di sini ada yang disebut dengan advertensi cetak atau dalam ini contohnya kayak koran, ya, pamflet. Nah, itu adalah cetak, ya. Kemudian yang kedua ada periklanan elektronik, ya, contohnya adanya radio dan televisi. Nah, itu adalah eh, iklan melalui elektronik. Ada transit advertising, ya, itu kayak poster, ya, stiker yang ditempel-tempel di mobil angkot, yang ditempel di tiang. Nah, itu adalah suatu iklan ya. Atau mungkin kalau kalau di rumah saya suka ada yang tiba-tiba dia nempel di luar di pintu gerbang itu, misalkan promosi eh, apa eh, les les bahasa Inggris 45 hari bisa bahasa Inggris. Nah, itu adalah bentuk promosi ya, stiker. Kiriman langsung barang cetakan. Nah, bisa bisa barang cetakan di sini bisa berupa barang-barang yang sekiranya bisa digunakan untuk hal-hal yang positif dan bisa dipakai untuk kayak misalkan penghargaan atau apa namanya kalau orang nikahan itu cindera mata. Nah, itu ya. Kemudian ada advertensi khusus di sini, hadiah pemberian gratis ya. Misalnya kalau ikut misalkan ikut seminar akan dapat misalnya satu sertifikat gratis misalnya. Itu adalah advertensi khusus. Kemudian advertensi di luar rumah kayak papan reklame, baleho yang pakai neon box. Nah, itu kan itu eh, semacam bentuk iklan ya. Makanya kalau malam lihat di jalan-jalan, kalau teman-teman lewat, ya pastilah lewat kota-kota itu kan ada iklan-iklan yang videotron itu ya. Tapi yang jelas itu harus betul-betul dipantau sama Kominfo. Jangan sampai kecolongan. Pernah di daerah Pondok Indah tadi mana itu ada reklame videotron yang sedikit vulgar, mas, pornografi. Makanya langsung rame kan, heboh warganet. Nah, itu jadi harus betul-betul dipantau sama eh, bagian-bagian Kominfo yang menangani itu. Jangan sampai, apalagi kan itu di halayak umum. Jadi orang yang lewat
itu ngelihat semua langsung, apalagi besar gitu ya. Jadi harus betul-betul papan reklame di sini, neon box atau apa videotron di sini betul-betul yang education ya, bukan pornografi atau porno aksi ya, tidak boleh. Itu harus dijaga. Ada undang-undang IT-nya. Kemudian di sini ada yang kedua ada personal selling ya. Definisinya bahwa penyajian secara lisan dan bertatap muka kepada satu atau lebih calon pembeli. Eh, Personal selling. Jadi kalau teman-teman menawarkan barang ke rumah-rumah, ketemu ibu-ibu rumah tangga, jualan misalkan eh, selang gas atau apa namanya kompor gas atau panci yang serbaguna, multiguna. Nah, itu adalah penjualan yang secara personal selling, langsung bertatap muka dengan calon pembeli, ya, dengan tentunya dengan strategi marketing yang menarik. Misalnya, kalau beli sekarang akan ada diskon 5%. Kalau beli nanti akan ada potongan 2% misalnya. Itu tergantung dari strategi marketing si eh, mempunyai yang punya barang. Ya. Tujuannya di sini tujuan personal selling itu menciptakan kepercayaan produk yang mempunyai nilai per unit sangat tinggi, produk yang didesain sesuai dengan kebutuhan. Jadi intinya merayu ya supaya konsumen terpercaya dan mau membeli produk kita itu. Makanya dalam personal selling itu harus orang yang bisa berbicara. Dalam arti berbicara di sini bukan berarti yang gagu. Berbicara dalam arti yang bisa menggait konsumen atau calon pembeli ya. Makanya bagi orang-orang marketing yang bekerja di atau personal selling bagian marketing itu orangnya pasti nggak diem. Pasti dia banyak bicara karena dengan bicara orang akan percaya, oh ternyata betul barang ini multiguna, bisa pakai goreng, bisa pakai ngukus, bisa pakai masak nasi, bisa pakai bikin Indomie, bisa juga untuk ngusir maling, bisa dilemparin kan begitu. Ya, jadi multiguna. Itu tergantung dari si personal selling ini, apakah dia bisa meyakinkan atau tidak calon pembeli. Yang tentunya jangan sekali-kali membohongi publik, ya. Jadi jangan membohongi publik. Kalau udah membohongi publik, si barang itu jangankan nggak laku, malah itu akan dikenakan sanksi yang mempunyai produk itu. Ya. Baik, kita lanjut yang berikutnya sales promotion atau promosi penjualan. Definisinya merupakan segala kegiatan pemasaran untuk merangsang pembelian barang perusahaan. Pembelian barang perusahaan merupakan segala kegiatan pemasaran untuk merangsang pembelian barang perusahaan. Jadi promosi penjualan, mempromosikan biasanya ada promo-promo kalau di mall-mall ada pameran. Nah itu eh, ini suatu contoh sales promotion. Jenis promosi di sini, promosi pada konsumen menggunakan alat-alat promosi. Ya. Sebagai contoh ada sampel produk, ada kupon. Nah, biasanya kalau di pameran-pameran itu dapat kupon yang nanti akan di door prize-nya di tanggal yang ditentukan akan dibuka. Nah, jadi kalau kita membeli produk itu dapat berkelipatan, kelipatan 1 juta berarti dapat satu kupon. Kalau 2 juta dapat dua kupon gitu dan selanjutnya. Itu jenis-jenis promosi penjualan. Yang kedua, promosi dagang seperti hadiah barang, komisi dagang. Ya, jadi kalau misalkan semacam kita membeli apa kulkas, misalkan hadiahnya adalah misalkan kaki untuk kulkasnya, gitu. Itu suatu promosi sebetulnya ya. Atau mungkin kita beli beli apa ya, misalkan beli TV ada eh, hadiahnya yaitu buat
meletakkan TV-nya yang di dinding misalnya. Jadi kita tidak usah beli lagi. Tapi itu udah dihitung dalam penjualan TV. Jadi si penjual tidak akan rugi. Kemudian yang ketiga promosi Wiraniaga sebagai bonus insentif tur keluarga. Nah, misalnya kalau dalam suatu perusahaan itu ada misalkan bagian keuangan itu ditugaskan untuk nagih hutang ke klien atau ke orang yang berutang. Ya, dengan adanya penagihan begini, adanya insentif bisa berupa uang atau bisa tur keluarga, misalkan karena utangnya terbayar sekian miliar, ada hadiah atau bonus buat karyawan, buat minimal buat karyawan yang terkait dengan utang, misalnya bagian keuangan, ada insentif atau diumrohkan atau tur ke tempat wisata yang agak bagus, misalkan ke Bali, ke Malaysia, ke Singapura. Nah, itu ada semacam di sales promotion ya, jadi promosi wiraniaga. Kemudian di sini ada depublication atau publikasi, definisinya media yang digunakan atau dilakukan untuk mempromosikan produk atau merek dagang. Jadi pakai media, bisa televisi, bisa radio, mungkin dulu belum beredar televisi atau handphone, radio jadi satu-satunya tempat publikasi atau tempat orang eh, menikmati musik atau istirahatnya ya. Tapi dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi sehingga banyak handphone dan banyak TV. Dulu ya, saya pernah ngalamin punya TV yang pengen, mungkin teman-teman belum lahir ya. Waktu saya masih masih SMP, SD itu orang sangat jarang sekali mempunyai TV. Bahkan TV yang berwarna itu bisa dihitung sama jari, ya. Semuanya paling barter hitam putih. Sampai yang lucu lagi, saking pengen lihat agak variatif inovasinya, kita beli beli apa namanya, beli kaca buat di depan tabung TV-nya itu warna-warni kayak kayak pelangi, ada merah, ada biru, ada hijau. Jadi dipasang di depannya. Jadi orang kalau lihat orang baju orang itu mungkin yang atasnya merah, yang tengahnya hijau, yang bawahnya kuning ya. Itu karena itu sebetulnya bentuk inovasi ya. Tapi karena memang keterbatasan teknologi, jadi memang TV-nya hitam putih gitu ya. Tidak ngaruh, itu hanya hanya topping lah atau hanya pelengkap aja supaya lebih menarik. Alat-alat publikasi di sini ada jumpa pers. Nah, kadang-kadang kan eh, ada wawancara, ada apa namanya eh, kepuasan konsumen, diwawancarai gimana setelah memakai 1 bulan memakai produk kami, gimana baik buruknya. Kemudian ada publisitas produk ya, termasuk tadi di dalamnya adanya kuesioner, gimana produk kita betul nggak, bagus nggak gitu. Kemudian komunikasi perusahaan, itu pasti setiap perusahaan ada komunikasinya dengan konsumen atau dengan distribusi ya, distribution atau penyalur ya. Jadi tentang produk. Kemudian ada pendekatan. Pendekatan di sini ya dengan cara ya, kalau di media ya dengan cara baik itu lewat IG, lewat Facebook, atau dengan media yang lain. Nah, itu. Dan yang kelima ada bimbingan, maksudnya bimbingan di sini biasanya kalau orang udah kayak saya, contohnya saya membeli fasilitas Zoom. Nah, saya juga mempunyai pembimbing yaitu yang mempunyai Zoom gitu. Jadi kalau ada kendala di Zoom, saya meng, apa eh, berhubungan dengan yang mempunyai Zoom, menghubungi gimana nih, kok ini terlambat, kok ini nggak bisa
rekam kok ini eh, waktunya nggak ini. Nah, itu ada bimbingannya ya. Kemudian yang ke D, ada lagi yang lain, sponsorship. Ya, definisinya merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dan masyarakat. Ya, jadi kalau di sini dengan jelas di sini ada sponsor. Nah, jadi kalau 17 Agustusan ada sponsornya. Misalkan kemarin ada MotoGP, sponsornya misalkan minuman Krating Deng atau Pertamina. Nah, itu adalah dia secara tidak langsung dia itu mengenalkan produk itu gitu ya. Misalnya ada sponsornya teh botol. Nah, itu secara tidak langsung dia promosi teh botol gitu ya. Tapi dia mengeluarkan sejumlah dana hmm, untuk melaksanakan atau membantu kegiatan yang sudah disusun sama panitia. Contoh kegiatan seminar. Nah, kegiatan seminar ini ada sponsornya, misalkan sponsornya dari eh, cake atau kue atau cake eh, apa ya, risol misalnya. Itu jadi nanti dari perusahaan makanan dari makanan atau perusahaan kue itu akan mensupport kegiatan seminar, baik itu minimal kuenya itu free atau gratis, tapi di kotaknya suka ada ini nomor handphonenya berapa, kayak makan gitu kan, nama rumah makannya apa, nomor handphonenya berapa, bisa pesanan buat hajatan, bisa pesanan buat selamatan, hubungin nomor handphone sekian, WA sekian. Nah, itu promosi ya, sebetulnya itu ada menjadi sponsor. Kemudian acara bincang di radio dan TV. Nah, biasanya untuk membayar para panelis atau yang diwawancara itu biasanya ada sponsornya. Misalnya kalau di televisi itu ada sponsornya, misalkan eh, susu buat lansia misalkan. Nah, itu ada sponsornya. Jadi dia di di apa diselingi atau di tiap-tiap kegiatan acara itu diselingi dengan iklan atau sponsor. Coba aja teman-teman kalau lihat di bioskop Trans TV atau eh, film itu biasanya suka ada iklan. Nah, itu adalah untuk membayar film itu ya. Kemudian kegiatan kepemerintahan. Nah, kayak misalkan tadi adanya lomba gerak jalan memperingati 17 Agustus, sponsornya adalah eh, teh botol sostro, sponsornya adalah gudang garam filter misalkan. Peluncuran produk baru perusahaan. Nah, ini ada sponsornya juga sama kolaborasi ya. Kegiatan sosial kemasyarakatan dan pendidikan ya. Nah, pendidikan di sini sponsornya misalkan KIP Kuliah Indonesia Pintar. Nah, makanya kan ada mahasiswa yang dapat beasiswa dari KIP Kuliah misalnya. Baik, kita lanjut di berikutnya yaitu tentang point of purchase ya. Definisinya komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Jadi kalau kita menawarkan barang di ibu-ibu komplek, nah itu komunikasi dengan konsumen yang akan membeli. Tujuannya untuk mempengaruhi seseorang pada saat orang tersebut akan mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Jadi mempengaruhi di sini bukan berarti jangan berpikiran negatif. Mempengaruhi di sini dengan cara dan pendekatan supaya orang itu mau membeli produk kita. Makanya kalau teman-teman masuk ke dalam suatu eh, pameran misalnya dengan produk yang sama, rebutan dalam arti udah produk kita aja, lebihnya ini, kelebihannya ini, kelebihannya, dan lebih murah dan lebih lebih cerah, lebih ini. Nah, itu ya adalah sesuatu yang point of purchase. Jadi mempengaruhi konsumen supaya dia mau mau
membeli produk kita atau mengambil keputusan untuk membeli produk, ya. EFG, materi ABCDEF. Nah, itu ada 6 ya. Kemudian materi 2 ini ada promosi produk. Definisinya bahwa promosi produk di sini, promosi diartikan sebagai upaya membujuk, ya, upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep dan gagasan. Promosi di sini diartikan sebagai upaya membujuk orang untuk menerima produk, konsep dan gagasan ini menurut Boy tahun 2000, ya, tahun 2000. Jadi itu promosi, ya. Kemudian dari arti pengertian yang lain dari quotes di sini bahwa promosi adalah proses menginformasikan, membujuk dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Ya, jadi kalau teman-teman mempromosikan barang itu secara tidak langsung udah menginformasikan, membujuk dan mempengaruhi supaya mereka membeli, ya. Makanya itu yang disebut dengan promosi. Nah, kemudian yang berikutnya tujuan promosi memberikan informasi jelas, ya. Jadi memberikan informasi tentang produk yang ditawarkan, di mana konsumen dapat membelinya dan berapa harga. Biasanya pas promosi ada informasi, silakan Bapak Ibu membeli produk kami, bisa beli di seluruh supermarket, seluruh supermarket yang ada di kota di Jakarta misalnya, ya, dengan harga sekian dan dapat dibeli dimanapun teman-teman bisa, ada Indomaret, Alfamart. Nah, itu adalah memberikan informasi. Jadi orang yang mendengar dan tidak berdomisili di situ masih bisa membeli di toko yang sama. Misalkan produk ini hanya dijual di toko, misalkan apa ya, Gramedia misalkan. Berarti kan di luar Gramedia tidak ada. Carilah toko Gramedia. Itu informasi, ya. Kemudian yang kedua meningkatkan penjualan. Kegiatan promosi juga merupakan salah satu cara meningkatkan penjualan. Jelas, ya. Sudah jelas. Karena dengan adanya promosi maka akan meningkatkan penjualan, ya. Yang ketiga, menstabilkan penjualan agar tingkat penjualan perusahaan tidak mengalami penurunan yang berarti. Itu menurut Kismoro, ya. Jadi menstabilkan, ya, dengan promosi jangan sampai produk itu akan turun menurun terus, ya. Jadi istilahnya tingkat penjualan tidak akan mengalami penurunan yang berarti signifikan. Nah, baik, kita lanjut di berikutnya cara promosi produk. Nah, ada caranya nih teman-teman kalau mau mempromosikan produk, buatlah diskon. Nah, jadi kembali lagi kalau kita mempunyai barang produk hasil produksi kita, harus tahu dulu HPP-nya berapa. HPP misalkan 50.000, dijual 100.000. Bagi pembeli di tanggal 1 sampai 10 akan mendapatkan diskon 20%. Nah, berarti itu masih mendapat untung, ya. Atau di sini ada bonus, misalkan bagi mereka yang bisa menjual 5 unit motor, maka akan ada bonus dapat 1 Magicom misalnya. Itu promosi, ya. Atau membeli motor dapat dapat 1 buah handphone. Nah, ya, itu juga promosi. Kemudian yang cara promosi yang berikutnya, sediakan kupon atau voucher. Nah, contoh sederhana kalau kita mencuci kendaraan motor atau mobil, suka ada kupon 10 kali nyuci, 1 kali gratis. Nah, itu kuponnya dikumpulkan sampai 10 kali, nanti ada gratis 1 atau voucher. Ya, atau mungkin kalau di Matahari, pembelian di atas 300.000 dapat voucher potongan 100.000. Tapi hanya berlaku untuk hari ini misalnya. Jadi tidak bisa besok-besok, harus hari itu. Itu promosi. Ya, free trial, trial di sini sama adanya apa ya, kayak semacam gratis sesuatu yang
ya tiga beli dua gratis satu. Atau membership, ya. Membership di sini sama juga dengan cara promosi produk. Kalau kita mempunyai member, kalau kita belanja di Alfamidi atau Alfamart, grup Alfa itu ada membernya. Kalau punya member itu dapat poin per kelipatan, misalkan 1.000. Kalau kita membelinya belanjanya di 300 apa 20.000 berarti dapat sekian poin gitu ya. Itu membership. Sertakan servis dalam produk. Nah, di situ ada kayak beli motor, akan ada servis gratis 3 kali free. Ya. Nah, itu juga sama dengan promosi produk, ya, cara. Kemudian yang 7, sebarkan info tip dan cara pakai. Nah, itu juga cara promosi, ya. Misalnya cara pemakaian eh, helm. Nah, itu tip-tipnya gimana? Yang kedelapan, buat jingle atau tagline. Jadi kalau misalkan di IG atau di Facebook atau di TikTok ada tagline-nya. Jadi sama dengan inilah apa kalau di skripsi itu ada atau di jurnal itu ada keywordnya, ya, eh, kata kuncinya, ya, supaya orang itu sekali klik akan muncul. Nah, yang 9, mengikuti forum atau grup. Ada fokus grup, ya, suka dibikin grup. Misalkan kita mempromosikan suatu seminar, bikinlah WA grup seminar. Gunakan sosial media, itu promosi juga udah jelas, ya. Tadi publikasi, ya, bisa lewat media, bisa lewat Instagram, bisa lewat TikTok. Sekarang banyak cara lah. Buat iklan, cara promosi buat iklan, ya. Iklan itu bisa bisa iklan virtual atau iklan yang eh, apa berupa spanduk bisa, atau buat kalender. Biasanya kalau kayak rumah makan atau toko emas itu suka ada, termasuk kampus juga suka ada, ya, untuk mengenalkan kampus, bikin kalender. Biasanya dibuatnya mau mendekati awal bulan, awal tahun, bulan November, Desember. Nah, itu udah sekarang-sekarang nih, November 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya itu kalender yang buat tahun depan itu sudah beredar. Bisa untuk promosi jadi calon legislatif misalkan. Bisa mempromosikan produk motor yang terbaru misalkan. Jadi kalender itu selalu ada dan dipakai 1 tahun. Jadi bisa ada gambarnya. Ya, upsell, ya, meningkatkan penjualan itu eh, ya salah satu cara cara produk, ya. Tawarkan free shipping. Jadi free shipping di sini misalkan tadi adanya eh, gratis, misalkan adanya tadi ada beli dua gratis satu, misalkan beli tiga gratis satu, beli satu buy one get one gitu, ya. Suka banyak lah membuat web web. Nah, di sini web ini bisa bisa dipasang setiap organisasi, pasti ada web, kampus juga ada webnya atau blog, supaya orang bisa buka-buka. Misalnya teman-teman pengen tahu tentang eh, kampus di Malaysia, buka aja webnya. Apa aja sih programnya, apa aja sih jurusannya, berapa sih uang kuliah, ya, berapa sih eh, gedungnya, ya, di daerah mana sih, ada di web komplit, ya. Baik, kita lanjut di tagline atau slogan promosi, ya. Yang pertama ada amazing atau menakjubkan. Kata amazing atau menakjubkan merupakan pilihan bagi tag iklan yang menegaskan bahwa produk yang Anda jual mempunyai sesuatu yang membuat orang terkagum-kagum. Wah, gitu, ya. Biasanya agak-agak ekstrim, bisa menakjubkan lah. Kedua, free atau gratis. Siapa sih yang tidak suka gratisan? Nah, penekanan kata free atau gratis dalam periklanan memang menjadi salah satu senjata andalan dalam menarik dan mendatangkan konsumen. Ya,
Jadi kalau beli teh kocok, beli satu dapat satu, beli satu gratis satu. Nah itu pasti orang menarik ya. Kayak kemarin ulang tahun Ceko, beli satu lusin gratis satu lusin. Nah itu salah satu eh, promosi yang memakai tagline atau slogan gratis atau free ya. Atau mungkin bisa free wifi gitu ya. Jadi free wifi di situ. Jadi itu adalah satu promosi. New atau nomor tiga ada new atau baru, kata jargon baru sering dipakai untuk memperkenalkan suatu produk bisnis yang belum pernah ada atau untuk mempromosikan varian produk terbaru. Nah, silakan ini produk baru atau Aripal, New Aripal ini ada tas baru. Misalkan kalau perempuan kan Elizabeth ada tas yang baru, sepatu baru. Biasanya eh, ibu-ibu atau perempuan itu lebih suka yang itu, yang baru-baru lah ya, pakaian, sepatu. Yang keempat, different atau beda. Pemilihan kata beda dalam periklanan berguna untuk menunjukkan penawaran produk yang spesial, unik, atau identiti usaha yang berkonsep lain. Ya, makanya silakan beli barang kita walaupun bentuk bentuknya sama, tapi harganya berbeda. Bentuknya sama, tapi rasanya beda. Nah, itu misalkan produk makanan apa, sama-sama kopi, tapi di sini beda karena pakai toppingnya misalkan boba. Nah, itu ada perbedaan. Yang kelima, the only atau satu-satunya, penekanan kata satu-satunya dalam dunia advertising bertujuan membuat para konsumen meyakini bahwa produk, jasa, ataupun usaha yang Anda tawarkan merupakan pilihan yang terbaik dan konsumen tak memiliki alternatif yang lain. Jadi eh, bisa aja mempromosikan ini apa namanya, eh, motor ini hanya satu-satunya yang ada di Indonesia. Di luar negeri tidak ada. Nah, itu membuat orang lain pasti beli. Misalkan dia juga lebih suka otomotif ya, atau yang lain banyak lah. Atau bergaransi ya. Jika produk usaha yang Anda tawarkan banyak diragukan konsumen, baik yang menyangkut kualitas produk, efek samping, ataupun hasil yang diperoleh konsumen. Jadi ada garansinya. Silakan Ibu, misalkan Bapak Ibu beli komputer ini garansi 1 tahun, garansi toko atau garansi pabrik, macam-macam ya. Atau beli beli kulkas, garansinya 1 tahun. Atau mungkin ada eh, lampu bohlam Philips garansi 1 tahun. Kalau pecah bisa dibalikin, tapi itu secara promosi ya. Kadang-kadang kita yang beli udah 2 bulan 3 bulan jatuh pecah, masa sih kita mau minta dibalikin atau garansi, kan enggak gitu ya. Kecuali kalau baru 1 2 hari 3 hari udah mati, kita masih oke lah, kita mengajukan garansi gitu ya. Tapi kalau udah sampai 2 bulanan, kadang-kadang promosi itu tidak dipakai sama konsumen gitu. Exciting atau terheboh ya. Ungkapan kata terheboh dalam kalimat iklan dapat memberikan kesan kepada konsumen bahwa ada sesuatu yang mengasihkan, seru, dan penuh hiruk-pikuk. Nah, heboh ya. Misalkan ada produk makanan tapi yang mengiklankannya itu adalah artis, ya, itu heboh. Atau mungkin kalau di Tangerang ini ada, mungkin teman-teman belum pernah dengar, ada rumah makan eh, yang heboh sampai orang berjubel untuk membeli karena dia menawarkannya lewat media dan orangnya heboh gitu ya. Jadi rame sendiri, kayak kayak apa ya? eh, Mungkin di daerah-daerah itulah, daerah-daerah Tangerang sana saya sempat ke sana karena termakan iklan ya.
Jadi di Instagram itu ada yang mengiklankan rumah makan itu, betul nggak sih gitu ya. Ternyata betul. Cuman ya kalau lihat harga ya mahal-mahal juga, tapi kok orang berbondong-bondong gitu. Makanannya kayak gitu-gitu juga. Ya nggak terlalu aneh-aneh, tapi heboh lah gitu yang mengiklankannya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman silakan. Sampai di sini kita sampai jam berapa? Sesuai dengan yang biasa, Mas Selamat. Ya Pak, Sampai jam berapa? boleh Pak. Belum. Bebas, Pak. Hah? Udah? Sampai setengah 9. Sampai Gimana nih sepakatnya mau sampai jam berapa? Sharing Mau aja Pak, tanya jawab aja Pak. Oh, silakan. Materi sudah cukup lah sampai situ. Tinggal diskusi. Ada yang ditanyakan, silakan. Ya, kalau tidak ada yang tanyakan, mau ditutup. Pak tutor dong Pak, gimana sih caranya kita ngiklanin Hah? yang murah, hasilnya optimal Pak. Itu bisa bisa jadi dengan jargonnya, misalkan hanya satu-satunya produk ini yang ada di daerah ini, harganya murah tapi kualitasnya boleh kamu coba, boleh sekalian coba. Nah, itu bisa dengan jargon-jargon yang tadi banyak itu, pilih salah satu. Misalkan eh, bergaransi, silakan produk kita itu murah ya dan berkualitas bagus, dan yang lebih hebohnya lagi produk kita bergaransi 1 minggu. Nah, itu bisa juga gitu ya, supaya produk kita bisa di lebih menarik. Atau mungkin kita bisa salah satunya misalkan dengan cara tadi, misalkan ada perbedaan. Oke lah, mungkin banyak barang yang murah, banyak barang yang eh, sama, tapi barang kita berbeda dengan barang yang lain atau dengan pesaing yang lain. Ya, silakan Ibu dan Bapak coba. Kalau kita jualan makanan, silakan coba makanannya. Kalau enak, silakan beli. Kalau tidak enak, jangan membeli. Atau kalau tidak enak, silakan kembalikan. Saya akan kembalikan uang utuh. Nah, itu suatu promosi sebetulnya. Dan pembeli nggak mungkin setelah dimakan nggak enak, balikin lagi uangnya nih. Nggak mungkin lah. Itu hanya promosi sebetulnya. Tapi itu akan menarik ya. Menarik konsumen ya. Atau tadi silakan mau membeli, saya akan kasih beli 3 gratis 1. Nah, itu juga salah satu tipe slogan promosi ya. Kalau tadi yang Mas Slamet bilang, gimana caranya sih kita menjual barang murah berkualitas biar banyak yang beli? Banyak pakai yang 6, yang 7 ini, 7 slogan ini juga bisa semua padahal sebetulnya. Tapi mana yang lebih cocok tinggal sesuai dengan barangnya. Misalkan barang kita itu hanya satu-satunya di sini, tidak ada lagi di toko-toko yang lain. Ya, mana mana ada orang nanya-nanya sama nggak, walaupun penyataannya sama, ada, tapi kan hanya promosi jadi orang tertarik duluan gitu. Atau tadi heboh, yang ngejualnya heboh gitu ya. Heboh dalam arti ya exciting lah gitu. Kemudian free tadi gratis, bisa sebetulnya Mas Selamat, bisa dari yang 7 ini, mungkin ada beberapa yang bisa dijadikan promosi untuk tadi yang Mas Selamat tanya, yang murah dan berkualitas, agar bisa kejual, kita punya kualitas yang bagus tapi harga terjangkau. Kayak misalkan makanan, coba teman-teman pernah baca kali ya, eh, ada makanan di warteg, warung Tegal, itu apa sih bahasanya, harga harga apa, rasa apa ya, saya sering pernah baca, ada yang tahu nggak kira-kira harga, oh harga kaki lima tapi rasa bintang 5 gitu maksudnya ya. Harga kaki lima rasa bintang 5 itu menunjukkan bahwa harganya murah tapi rasanya tidak kalah dengan rumah makan yang
bintang 5 gitu maksudnya. Jadi itu adalah suatu promosi ya. Atau mungkin ada di angkot suka saya lihat angkutan umum ya. Ada slogan juga itu bagus juga. Naik gratis, turun bayar. Nah, itu kan suatu promosi juga. Akhirnya dia naik gratis, pas turun bayar sama aja dengan bayar itu. Jadi satu hal yang nyeleneh tapi memang itu istilahnya apa namanya membuat orang jadi tertarik begitu ya. Jadi banyak cara sebetulnya Mas Slamet untuk mengiklankan, mempromosikan produk. Terlepas produk itu kualitas dan enggak, tapi yang jelas kalau kita bisa mempromosikan, kita bisa mengalahkan pesaing-pesaing kita. Ya, asal kita jangan sekali-kali dalam mempromosikan barang kita menjatuhkan pesaing, tidak boleh. Itu ada aturannya. Misalnya, silakan teman-teman pakai produk kita karena produk kita lebih bagus daripada produk pesaing. Nah, itu nggak boleh. Ya, makanya kalau di iklan itu ada produk pesaing suka diburamkan gambarnya supaya tidak tidak atau dibikin putih supaya tidak terkesan dia menjatuhkan produk pesaing. Makanya kalau kita atau di iklan itu mempromosikan Rinso misalnya, nah yang pesaingnya itu gambarnya nggak Rinso atau nggak produk dia, tapi diputihkan. Jadi orang tidak menyalahkan, boleh-boleh aja. Tapi kalau di gambarnya silakan Rinso akan lebih bagus daripada WOM, nah itu nggak boleh ya. Begitu kira-kira Mas Slamet. Baik, Pak. Ya, silakan ada yang lain yang mau ditanyakan diskusi. Mungkin ada yang masih mengganjal pengen ngomong tapi ya Pak mau silakan. nanya, Ya silakan. Mimi. jadi gini Pak, kalau misalnya kan sekarang itu kita menjual produk banyak yang sama ya Pak, Heeh, ya. walaupun bayarnya berbeda gitu. Tapi Heeh, kadang satu sama lain tuh saling menjatuhkan gitu loh Pak. heeh. Nah itu Terus kiat-kiatnya gimana ya Pak untuk masarinnya? Apakah kita main ya gimana ya istilahnya, main jatuh-jatuhin juga atau gimana Pak? ya jadi gini, contoh misalkan kita jual makanan bakso lah, kita ambil yang sederhana aja. Nah, bakso itu kan ada di sini, ada di sebelah sana, ada di gang sana. Tapi kok bakso sana itu lebih ramai dari kita. Nah, kita yang tidak sedikit konsumennya, jangan mencoba menjatuhkan pesaing. Itu ada aturannya, nggak boleh. Ya, begitu juga sebetulnya yang lain juga tidak tidak saling menjatuhkan. Sama-sama bersaing aja, ya, yang sehat. Ya kalau kayak di handphone aja di supermarket itu coba aja teman-teman kalau beli handphone di supermarket itu biasanya dia persaingannya sangat sehat. Jadi kalau dia menentukan harga sekian, biasanya di pinggir kanan kirinya sama. Jadi tidak akan saling menjatuhkan. Ya, jadi kita jangan terpancing dengan kompetitor. Kalau kompetitor itu menjatuhkan, ya kita harus tunjukkan bahwa produk kita itu akan lebih bagus daripada produk mereka. Contoh kalau dalam hal makanan, ya bolehlah dia menjatuhkan produk kita dengan bahasa dan cara-cara yang membuat konsumen jadi enggan untuk membeli. Tapi kita tunjukkan bahwa produk kita itu berkualitas, produk kita higienis, produk kita lebih murah. Bisa aja kita melawan mereka dengan cara kita menurunkan harga sedikit atau kasih misalnya beli beli satu misalkan dapat kupon sekian. Misalkan di rumah makan, makan 5 kali di sini dapat gratis 1 kali makan. Nah, itu salah satu contoh sebetulnya itu sudah melawan konsumen yang menjatuhkan produk kita, tapi kita memakainya
menjatuhkannya dengan cara yang sehat, tidak merugikan tidak merugikan kompetitor. Jadi jangan kita saling menjatuhkan, itu tidak akan baik. Kalau misalnya si ini, wah itu makanannya laku karena dia pakai dukun misalnya. Ya kita lawan dengan begitu lagi, ya itu tidak baik, itu tidak akan ada solusinya. Ya, tapi kita tingkatkan dengan service quality. Oke lah, dia mungkin eh, bagus penjualannya. Otak kita berpikir gimana caranya supaya mereka tertarik ke kita. Pakailah kita pasang wifi gratis. Ya, siapa yang makan di sini silakan free wifi gitu kan. Itu salah satu upaya untuk menangkal mereka yang menjatuhkan produk kita sebetulnya. Ya, jadi jangan lantas kita ngikutin caranya mereka, itu tidak baik gitu ya Mimi ya. Jadi caranya ya yang terbaik dan lebih sehat, dan biar aja konsumen memilih dengan sendirinya ya. Toh nanti juga kalau kalau konsumen itu akan melihat mana yang kualitasnya baik dan mana yang kualitasnya buruk ya. Dalam hal pelayanan aja, biar aja mereka harga murah tapi pelayanannya nggak enak, tapi kalau kita nyaman dengan pelayanan pasti akan ke kita gitu. Baik itu layout atau wifi gratis atau ada bonus atau ada tempat yang nyaman, nah itu parkir yang bagus gitu ya. Jadi harus betul-betul persaingan itu sehat. Silakan, ada yang lain? Masih Pak. Sama-sama, mudah-mudahan teman-teman tidak puas, karena kalau sudah puas tidak akan nanya lagi. Tapi kalau tidak puas pasti nanya. Silakan, ada yang lain yang ditanyakan atau usai sampai di 20.45, masih ada 3 menit, silakan. Jadi teman-teman, pertemuan ini yang ke-6, besok yang ke-7, minggu depan yang ke-7 maksudnya. Yang ke-8 udah UTS, jadi teman-teman nanti saya siap-siap bikin soal UTS ya. Mungkin teman-teman baru tahu kalau cara saya bikin soal UTS, nanti aja lihat. Mm. Jadi tolong pelajari apa yang sudah disampaikan dari A sampai Z atau dari awal sampai sekarang, karena biasanya saya membuat soal itu tidak jauh dari materi yang sudah disampaikan. Kalau toh ada soal yang materinya belum disampaikan, bisa komplain. Bisa saya anulir dan dianggap itu betul semua. Tapi alhamdulillah sampai saat ini, kalau saya bikin soal, saya selalu mengacu pada materi yang sudah disampaikan. Ya, itu aja mungkin materi hari ini. Kalau tidak ada yang tanyakan, silakan Mas Selamat untuk menutup dengan doa lagi. Silakan. Baik teman-teman,